Sejarah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anita Setia, Anissa Handayani, serta Nurul Indanoviani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sejarah AMDAL. Pada materi ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu perkembangan AMDAL secara internasional, perkembangan AMDAL di Indonesia, serta sejarah AMDAL di dunia. Pertama yaitu perkembangan AMDAL secara internasional. Pada saat ini, penerapan AMDAL tidak hanya digunakan oleh negara-negara maju saja, tetapi juga telah berkembang dan digunakan oleh negara berkembang. Perangkat AMDAL telah diakui dan direkognisi oleh PBB melalui Deklarasi Rio tahun 1992. Apa sih sebenarnya Deklarasi Rio di tahun 1992 itu? Jadi, deklarasi ini merujuk pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan. Selanjutnya yaitu studi tentang AMDAL internasional ditunjukkan oleh Wood tahun 2003 yang memperlihatkan kinerja pelaksanaan AMDAL pada 7 negara maju. Yang pertama yaitu ada Amerika Serikat, California, UK, Netherlands, Kanada, Australia, Western Australia, serta New Zealand. Melalui AMDAL diharapkan adanya penyampaian informasi yang baik tentang dampak lingkungan kepada pemangku kepentingan pembangunan. AMDAL memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perkembangan AMDAL di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 merupakan landasan hukum pelaksanaan AMDAL di Indonesia. Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap implementasi, yang kedua, tahap pengembangan, yang ketiga, tahap perbaikan, yang keempat, tahap revitalisasi AMDAL setelah 2004 sampai 2007. Tahap implementasi. AMDAL diterapkan di Indonesia secara formal pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, namun belum terlaksana secara luas. Pelaksanaan AMDAL merupakan hasil perkembangan kepedulian lingkungan secara internasional dari Konferensi Stockholm. Didorong pula oleh bantuan pemerintah Kanada dalam penyusunan perangkat peraturan AMDAL tahun 1983. Namun, pada tahap ini, koordinasi antar lembaga pelaksanaan AMDAL belum terjalin dengan baik. Tahap pengembangan. Pada tahap ini memberi penekanan pada penyederhanaan proses AMDAL sejalan dengan deregulasi birokrasi pemerintah. Di tahap ini pula Bapeda mulai beroperasi dengan baik, di mana memiliki otoritas penataan AMDAL dan pengawasan kualitas dokumen yang dihasilkan. Di tahap ini pula diperkenalkan studi pendekatan AMDAL, yaitu AMDAL proyek, regional, kawasan, dan terpadu, di mana dengan adanya pendekatan tersebut diharapkan proses AMDAL menjadi lebih efektif, serta isu-isu yang terkait dapat diantisipasi. Tahap perbaikan. Tahap perbaikan ini terjadi penekanan prosedur pelaksanaan AMDAL kepada pemerintah daerah, serta adanya pendekatan AMDAL lintas batas. Pada tahap ini ditandai dengan pembubaran Komisi Penilai AMDAL di Departemen Sektoral dan Pemusatan Pelaksanaan AMDAL oleh Bapeda. Pada tahap ini mengenalkan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih intensif di dalam proses AMDAL. Namun di tahap ini pula terjadi kemunduran akibat perubahan kondisi politik di Indonesia. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 hanya memberikan kewenangan proses AMDAL hingga tingkat provinsi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah AMDAL di dunia. Yang pertama ada AMDAL di Australia. Dapat dikaitkan dengan diberlakukannya kebijakan lingkungan nasional Amerika Serikat pada tahun 1970. Undang-undang Persemakmuran tidak mempengaruhi validitas dari Amerika
dan wilayah lingkungan dan penilaian pengembangan dan persetujuan. Menteri Lingkungan Australia tidak dapat campur tangan dalam usulan jika tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap hal-hal signifikasi lingkungan nasional. Kekuasaan antara pemerintah Amerika dan pemerintah federal serta pemerintah Australia tidak bisa membatalkan keputusan negara. Yang selanjutnya ada AMDAL di Australia Selatan. Alat yang mengatur AMDAL di Australia Selatan adalah Undang-Undang Pembangunan 1993. Terdapat 3 tingkatan penilaian di bawah undang-undang. Ada pernyataan dampak lingkungan, laporan lingkungan publik, dan laporan pembangunan. Yang terakhir ada AMDAL di Kanada. Penilaian Undang-Undang Lingkungan Kanada atau CEAA adalah dasar hukum untuk penilaian proses lingkungan federal atau EA. Jika sebuah departemen pemerintah federal atau lembaga latihan satu atau lebih itu memicu, maka menjadi otoritas yang bertanggung jawab di bawah CEAA. Jadi, kesimpulannya adalah konsep AMDAL pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat tahun 1969. Di Indonesia, AMDAL tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.